Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan masuk kepada tadi kita bahas ada pre-normal, ke normal, habis itu kemana? Revolution. Ya, jadi pada ini kita terapkan pada fisika, kimia, ya, terutama pada model atomnya Bohr yang menghasilkan era normal science. Thomas Kuhn bilang ada beberapa cabang ilmu yang nggak mengikuti paradigma ini, misalnya astronomi, ilmu perbintangan, ya, ilmu mengenai alam semesta itu nggak ada pre-normal lalu ke normal begitu. Jadi nggak semua cabang ilmu mengalami fase-fase yang seperti ini. Tadi misalnya saya katakan ya, misalnya kayak kekristenan itu kan nggak ada normal science ya, nggak ada kesepakatan gitu kan, ya tetap ada perbedaan. Nah, misalnya dalam politik ya tetap ada perbedaan, betul nggak Immanuel? Ya kan? Kalau sampai nggak ada perbedaan itu berarti bukan demokrasi, betul kan? Demokrasi kan pasti ada banyak partai ya, ada banyak jurusan, kadang-kadang juga beda ideologi malah ya, nah, begitu. Tapi dalam fisika bukan berarti nggak ada kebebasan. Ya, ilmuwan bebas mau milih jurusan apapun. Cuma kalau nggak ikutin model atomnya Bohr, lu goblok, istilah gitu, betul kan? You know, lu bego gitu kan? Bukan berarti dipaksa, bukan karena diktator, bukan karena kalau nggak lu dipancung, nggak gitu ya. Lu boleh ngikutin teori kismis roti kismis boleh, silakan. Tapi lu bego kalau ngikutin itu, karena lu mau nyelesain masalah apa? Ya, ilmuwan kan mau berusaha menyelesaikan masalah kan, atau menemukan hal yang baru ya. Tapi paradigmanya Bohr itu diterima jadi, take it for granted ya, yang kelima nih, untuk diterapkan ke masalah-masalah yang lain ya. Jadi teori atomnya Bohr membuat satu terobosan dahsyat dalam satu atom hidrogen, dan ya dia jadi superstar, dan teorinya itu merajai dunia fisika dan kimia, yang tinggal diterapkan saja, dan itu berlaku untuk tahun 1915 sampai 1922. Ya, selama 7 tahun teorinya atau model atomnya Bohr itu merajalela. Tapi masuklah akhirnya satu fase setelah normal, ada yang namanya revolusi. Ya, seperti sebelumnya kita normal-normal, lalu ada revolusi yang namanya COVID, katakanlah ya. COVID, lalu akhirnya jadilah new normal. Ya, teman-teman sampai sekarang pakai masker semua. Oke, ya kan? Jadi new normal karena satu revolusi COVID misalnya. Revolutionary science aims at establishing a new framework for research, which makes normal science, istilahnya Donald Trump, great again. Istilahnya Donald Trump, make America apa? Great again, gitu ya. Jadi make science great again. It aims at new paradigmatic solution. Nah, menargetkan solusi paradigma yang baru. Jadi rumahnya begini teman-teman, ya, teori atomnya Bohr sukses buat hidrogen, tapi ketika diterapkan kepada helium, beda lagi. Kok nggak bisa nih pas kepada helium, kok kayaknya salah nih ya. Helium atom versus hydrogen. In this sense, it can be concluded that quantum mechanics is correct for atoms more complicated than hydrogen. By contrast, the Bohr theory failed miserably. Apa maksudnya? Muncul revolusi. Revolusi ini revolusi yang terdahsyat yang namanya QM, quantum mechanics, mekanika kuantum, atau teorinya yaitu teori kuantum. Ya, ini teori yang paling sukses sepanjang masa. Ya, manusia nggak pernah menciptakan teori ilmu pengetahuan yang secanggih ini. Canggih banget ini ilmu
pengetahuan yang namanya quantum mechanics atau teori kuantum. Tapi membutuhkan suatu perubahan paradigma yang dahsyat, yang luar biasa, yang harus lu tinggalkan hal yang lama. Kalau lu butuh paradigma yang baru, kalau lu pakai status quo, pemikiran yang lama, ya nggak nyampe, nggak bisa. Ya, beberapa hal benar-benar kita harus buang. Ya, istilah akhirnya harus bertobat. Tinggalkan yang lama. Beberapa paradigma yang lama benar-benar harus dihancurin. Ini karena teorinya Bohr keren banget, asik banget, bisa menyelesaikan hidrogen dan atom-atom unsur-unsur lain. Tapi ketika diterapkan kepada helium, ya makanya ketika diterapkan kepada helium dia gagal. Dia dapat menjelaskan line spektra pada hidrogen, tapi untuk helium dia gagal. Ya, sehingga ada istilah incommensurability. Incommensurability. Ya, teori kuantum atau quantum mechanics itu teori terakhir di fisika yang paling canggih dan sampai sekarang ya belum ada teori yang baru. Ini udah teori yang dahsyat. Ya, jadi teori kuantum atau quantum mechanics ini menciptakan transistor, ya, komputer bisa canggih karena teori kuantum, ya, karena quantum mechanics, sirkuit listrik, ini komputer nih, ya chip, microprocessor, ya mikroprosesor, terus nuklir, tenaga nuklir, bom nuklir, ya itu bisa tercipta karena teori yang paling canggih yang pernah berhasil dicapai oleh manusia namanya quantum mechanics. Ini teori kuantum. Ya, teori ini canggih sekali dan tapi quantum mechanics ini incommensurable. Jadi ada satu konsep namanya incommensurability, artinya nggak sepadan dengan teorinya Bohr. Ini teorinya Bohr ini status quo, ini udah orde lama nih. Kita harus masuk ke orde baru karena ada revolusi, ya, dan ini bukan apple to apple lagi, ya. Jadi incommensurable. Jadi yang satu ngukurnya katakanlah pakai sentimeter, yang satu udah kilogram, kan nggak ketemu kan, ya nggak nyambung sama sekali. Jadi harus rubah paradigma dan teori atomnya Bohr berhasil menjelaskan apa tuh namanya hidrogen. Tapi gagal dalam menjelaskan helium. Lalu tahun berapa ya? Bohr tadi 15 sampai 22 ya? 15 sampai 22. Teori kuantum tahun berapa ya? Kalau nggak salah 25 ya, kalau saya nggak salah 1925. Jagoannya tuh Schrödinger ya, sama Heisenberg jatuh sini ya. Jagoan-jagoannya Heisenberg ya, yang menciptakan prinsip ketidakpastian, uncertainty principle, ya, dan Schrödinger, ya, dan membuat QM. Tapi QM itu apa? Quantum mechanics ya, atau mekanika kuantum, ya, atau teori kuantum. Ini teori yang canggih. Tadi seperti yang saya katakan ya, ini pencapaian manusia yang paling canggih yang pernah ada itu adalah namanya quantum mechanics. Ini ilmu yang sampai sekarang masih mendominasi fisika, ya. Kalau saya tidak salah dia tahun 25 dia mulai menggantikan teori atomnya Bohr, ya, dan dibuat model yang baru. Tadinya model Queque-Smith jadi model planet. Akhirnya modelnya si modelnya Bohr adalah model planet tapi dimodifikasi dan muncullah model atom yang baru. Ya teman-teman, kita mau belajar sedikit ya mengenai hal ini. Jadi modelnya si Bohr itu elektron orbit. Nah ini dia. Orbit apa? Elektron. Oke, ini ya kan. Tengahnya kan apa tadi? Nukleus. Nukleus itu inti atom. Inti atom terdiri dari apa tadi? Proton dan neutron. Neutron itu netral. Ya, proton itu positif dan elektron berorbit di sekelilingnya bermuatan apa? Elektron negatif. Ya. Lalu Heisenberg dan Schrödinger ini, ya, dia rajanya teori kuantum atau quantum mechanics.
Dia bikin model yang baru yang bisa ngejelasin helium, tapi lebih aneh lagi. Ini anehnya gila, benar-benar gila. Ya, jadi teman-teman harus pandangan terhadap realita tuh benar-benar harus berubah. Nah, makanya setelah minggu depan kita akan belajar systematicity theory, teori sistematika lah mengenai filsafat ilmu. Tapi berikutnya 2 minggu kemudian kita mau belajar pengaruh teori kuantum atau mekanika kuantum terhadap filsafat. Ini seru ya, karena paradigma benar-benar harus berubah, karena ini gila banget ini perubahan paradigmanya. Jadi Heisenberg dan Schrödinger memperkenalkan uncertainty principle, prinsip ketidakpastian. Uncertainty principle. Jadi ilmu pengetahuan nggak pasti lagi. Ini aneh banget, dan memperkenalkan prinsip indeterminism. Ya, saya tulis ini ya. Uncertainty principle itu apa tadi? Ketidakpastian kan? Uncertainty principle. Lalu ada konsep namanya indeterminism. Indeterminism itu apa ya? Ketidaktentuan gitu ya. Ketidaktentuan. Wah, ini perubahan paradigma ancur-ancuran ini. Ya. Makin aneh lagi nih. Ya. Seperti apa? Model atom yang baru di quantum mechanics? Teman-teman ada tahu seperti apa? Kalau ini kan planet kan? Ini planet, ini juga mirip-mirip planet kan? Si Bohr kan masih planet kan? Planet tapi dimodifikasi ya, bahwa orbitnya hanya bisa tertentu saja, dan dia bersifat diskrit, bilangan utuh ya, dan tidak bersifat continuous, sehingga bisa menjelaskan line spektra dari hidrogen. Tapi Schrödinger dan Heisenberg ini punya model yang lebih aneh lagi, aneh banget, aneh abis ya. Ini modelnya. Ini apa ini? Ini modelnya adalah nukleus ada di tengah ya. Jadi elektron itu bukan berupa orbit seperti ini. Jangan bayangin dia orbit ya yang mengelilingi nukleus dan berlaku seperti partikel. Ya, kadang-kadang berlaku spidol ini ya. Partikel kan apa ya? Seperti materi gitu kan. Ya, tapi ini satu konsep yang gila banget ya, bahwa elektron itu adalah wave function, gelombang, fungsi gelombang. Nah, ini yang heboh ya, fungsi gelombang. Apa maksudnya? Dia bukan partikel ya. Jadi jangan bayangin dia sebagai seperti planet, tapi dia seperti awan. Nah, itu keren banget itu. Wave function. Jadi seperti awan. Jadi dia bisa di mana aja. Dan kalau saya ingat ini, saya jadi ingat ini, awan kemuliaan. Ya, ya nggak sih? Ya, awan kemuliaan. Jadi begini, elektron itu bisa di mana aja. Nah, itu gila. Dan bahkan elektron sebagai gelombang, dia bisa di beberapa tempat di waktu yang sama. Dan itu nggak masuk akal kita. Kita nggak bisa bayangin itu dengan logika kita, nggak bisa. Karena itu seperti apa ya? Seperti maha hadir, ya nggak sih? Dia bisa di beberapa tempat dan ada probabilitasnya, ada probabilitasnya. Dia berada di sini, tapi kemungkinan dia berada di sini lebih besar dekat nukleus ya, semakin jauh ya ini kemungkinannya semakin kecil. Tapi dia ini adalah prinsip dalam teori kuantum yang disebut sebagai non-locality, ya, non-locality. Jadi nggak bisa ditunjuk elektron di sini, nggak bisa. Dia berlaku seperti gelombang, dan sebagai gelombang dia ada di mana-mana, dan walaupun keberadaannya berada dalam probabilitas tertentu. Kalau dia di sini kemungkinannya probabilitasnya statistik sekian, di tempat lain sekian ya. Tapi ini membutuhkan satu perubahan paradigma yang
dahsyat yang Albert Einstein agak suka banget. Dia nggak suka sama teori ini. Bahkan Albert Einstein bilang ke Niels Bohr, ya, karena Niels Bohr walaupun bukan Niels Bohr yang menemukan ini kan, Schrödinger dan Heisenberg, tapi Niels Bohr terima ini. Jadi Niels Bohr teorinya berkuasa selama 7 tahun, 15 sampai 22. Setelah itu diambil alih oleh eranya sampai sekarang, ya, eranya mekanika kuantum. Einstein nggak suka. Einstein bilang God doesn't play dice. Itu perkataan Einstein yang terkenal. Pernah dengar teman-teman? Tuhan tidak main dadu, Tuhan nggak main judi. Ya. Masa Tuhan dia maunya kepastian. Tapi prinsip ketidakpastian ini luar biasa. Jadi walaupun ilmu pengetahuan tidak pasti, tapi berhasil menyelesaikan solusi yang dahsyat yang luar biasa. Betul nggak? Menciptakan nuklir, transistor. Jadi pencapaian manusia yang terbesar itu ini teori yang paling canggih, ya, sampai sekarang sepanjang masa adalah teori kuantum yang walaupun berdasarkan uncertainty principle, prinsip ketidakpastian, ini beda banget sama zaman normal science, ya. Ini zaman normal science udah jadi zaman klasiknya, ya. Ini ada revolusi. Zaman klasik udah selesai, ini udah rock and roll, gitu kan? Ya, jadi prinsip ketidaktentuan. Yang lucunya begini, Einstein bilang ke Niels Bohr, God doesn't play dice, Tuhan nggak main dadu, Tuhan nggak main judi, ya. Masa realita dan alam semesta itu nggak pasti kayak begini? Karena kuantum itu kan apa yang dimaksud kuantum? Kuantum itu adalah subatomik, itu kuantum, ya. Kuantum itu subatomik, jadi lebih kecil dari atom. Udah itu aja artinya, gampang kan? Atom kan kecil, tapi atom terdiri dari apa? Ada nukleus, proton, neutron. Nah, proton, neutron, elektron itu kuantum. Ya, dia sub atau dia lebih kecil dari atom. Udah itu aja artinya. Ya, jadi spidol ini, ya, keberadaannya kan jelas ada di sini, kan? Tapi atom-atom dalam spidol ini dia memiliki realita dan kodrat yang beda dari spidol ini, dari skala makro. Ini ambang makro kan? Ini skala makro nih, besar. Tapi skala lebih kecil lagi, alam semesta makin aneh, ya, makin banyak yang kita tidak tahu rupanya. Ya, saya teringat perkataan Rasul Paulus di 1 Korintus 13, ya, bahwa kita hanya mengetahui sebagian. Ya, kita we know in part, kita bilang begitu kan? Kita nggak tahu semuanya. Nah, itu filsafat yang betul seperti itu, ya. Bahwa semakin kita belajar, kita makin tahu, kita banyak nggak ngerti rupanya. Dan orang yang paling berhikmat adalah orang yang paling tahu, dia banyak nggak tahu. Ya, sebenarnya yang kita nggak tahu itu banyak banget, dan realita itu lebih aneh dari yang kita pikir. Ya, seperti yang tadi saya katakan, kok alam semesta bisa stabil? Padahal kestabilan elektron dipertanyakan, ya kan? Apa yang bisa menopang, dan sampai sekarang belum dijawab, ya. Apa yang bisa membuat alam semesta ini stabil? Kenapa semuanya berada dalam orbitnya stabil? Padahal kan berakselerasi, ada akselerasi, mengeluarkan energi, mengeluarkan cahaya, tapi kok bisa stabil, ya? Dan Heisenberg dan Schrödinger ini, ya, dia yang membuat model baru, yaitu atom sebagai elektron itu sebagai wave, sebagai apa tadi? Gelombang, ya. Dan matematikanya dijelaskan sebagai fungsi gelombang, ada matematikanya, ya. Jadi probabilitas kemungkinan keberadaan elektron. Dan yang lebih mengerikan adalah elektron bisa berada di beberapa lokasi di waktu yang sama. Itu mengerikan itu, ya. Jadi itu mengubah paradigma kita, ya. Jadi kalau belajar hal ini dan nggak percaya mujizat, itu parah. Benar nggak sih? Parah itu, ya. Orang kalau sudah tahu teori kuantum, nggak percaya mujizat, nggak percaya hal-hal yang apa, ya, hal-hal yang supernatural, ya. Bahkan hal-hal yang tanda kutip lah agak mistis. Ini kan ini agak mistis ini mistis ini. Karena semua benda kan
terdiri dari atom, termasuk saudara dan saya, betul? Kita semua terdiri dari atom, ya. Makhluk hidup, benda mati, ya. Biologi kita terdiri dari atom, walaupun kita adalah roh, ya. Kalau roh nggak ketahuan, kesadaran, pikiran, emosi kan nggak ketahuan, ya. Tapi kalau tubuh kita atom, betul? Ya. Dan secara makro, ngerti maksud saya secara makro, ya? Makro itu maksudnya ini benda, ini makro kan? Semua benda yang kita lihat dengan mata telanjang tuh ukuran besar, ukuran makro, itu bisa diprediksi, ya. Dan berlaku hukum gravitasinya Newton, ya, untuk memprediksi mekanika gerak mereka, ya. Hukum gravitasi Newton berlaku di sini, berlaku di planet-planet, betul? Tapi hukum gravitasi Newton nggak berlaku di skala mikro. Jadi alam semesta ini seperti ada dua hukum yang nggak bisa didamaikan sama sekali. Yang katanya kalau bisa didamaikan, itu semua pertanyaan terhadap alam semesta udah bisa dijawab, ya. Kalau sampai bisa didamaikan, persamaannya namanya God equation, persamaan Tuhan katanya gitu, ya. Karena mujizat kalau bisa didamaikan. Karena Einstein nggak bisa damaikan. Ya, Einstein matinya mati penasaran, teman-teman. Ya, betul. Dia matinya dia sampai masih nulis rumus karena dia nggak bisa damaikan dua hal ini. Ya, bahkan banyak testimoni mengenai sebelum dia mati, ya, sampai dia ngigo, ya. Ngigonya bahasa Jerman. Ya, ada susternya di situ yang jaga di rumah sakit karena dia masih berusaha untuk mendamaikan dua realita yang aneh ini. Ya, jadi dunia mikro, dunia kuantum itu dunia yang magic. Itu luar biasa, ya. Bayangkan elektron bisa berada di beberapa tempat di waktu yang sama. Ya, itu nggak masuk akal kita karena itu melanggar logika kita mengenai sebab akibat, melanggar logika mengenai ruang dan waktu, ya kan? Karena kalau partikel sebagai partikel, kita ngerti, partikel kan hanya mengisi satu ruang di waktu tertentu, gitu kan? Tapi sebagai gelombang, fungsi gelombang itu dahsyat, luar biasa, membutuhkan suatu revolusi paradigma yang incommensurable. Ya, ini nggak bisa dipadankan. Nah, makanya revolusi. Ya, dari pre-normal science ada fase normal dan ada revolusi yang akan menciptakan normal yang baru yang sampai sekarang, ya, masih sekarang zamannya quantum theory atau mekanika kuantum. Yang mungkin nanti ke depan akan ada revolusi lainnya, saya nggak tahu. Tapi menurut saya, ya, teori gravitasi Newton atau teori relativitasnya Einstein, ya, yang menjelaskan gravitasi, ya. Gravitasi kan untuk makro, ya. Untuk makro, untuk gravitasi berlaku. Tapi ini nggak berlaku gravitasi di sini, ya. Goodbye gravitasi di sini, ya. Ini benar-benar udah masuk dalam ranah yang magic menurut saya, ya. Ini rada mistis. Makanya seperti saya bilang, ya, kalau nggak percaya mujizat parah, ya. Orang zaman sekarang benar kalau nggak percaya mujizat itu parah. Ada seorang ilmuwan kuantum, ya, dia ilmuwan kuantum, fisikawan kelas atas, namanya John Polkinghorne. Kalau saya nggak salah, tapi nama belakangnya pasti benar tuh, Polkinghorne. Dia jadi pendeta gara-gara tahu ini. Ya, dia belajar kuantum, akhirnya dia jadi pendeta Anglikan. Kalau nggak salah sampai sekarang dia masih ada di Inggris. Coba di Google, benar nggak ada John Polkinghorne, ya. Coba di oke. Polkinghorne begini. Polkinghorne, benar nggak? Ada nggak? Iya. Nama John Polkinghorne, ya, dia John Carlton. Sorry? John Carlton Polkinghorne. Ya, jadi kalau saya nggak salah, ya, dia bekas ilmuwan kuantum, jadi imam atau jadi pendeta Anglikan, ya, kalau nggak salah, ya. Betul. Benar nggak? Betul. Ilmuwan kan? Iya. Bekas ilmuwan kan, betul kan? Betul. Ya, dia, dan bukan hanya dia, nanti banyak cerita, ya, mengenai sekarang ilmuwan percaya yang aneh-aneh justru karena
dari sini dia temukan alam lain itu ada dari sini nih, dari apa namanya, probabilitas dari fungsi gelombang elektron. Bahkan salah satu interpretasi mengenai fungsi gelombang ini adalah bahwa setiap elektron itu sebenarnya ada di alam semestanya masing-masing. Makanya ada istilah multiverse. Ya kan? Ada istilah multiverse di film-film ya. Film Spider-Man terakhir gitu kan. Yang lain itu khayalan saya tahu ya, tapi itu interpretasi dari suatu fenomena yang bukan khayalan. Ya karena ini bukan khayalan, ini beneran. Jadi fungsi gelombang itu mewakili satu alam potensial katanya gitu. Salah satu interpretasinya, salah satu tafsirannya ya. Ini jadi ada potensi yang nggak kelihatan, yang akhirnya muncul di alam semesta kita. Makin aneh kan? Tapi di alam semesta lain kita nggak tahu. Nah makanya kalau kita nggak percaya mujizat parah, betul nggak? Nggak percaya hal-hal yang supernatural, karena hal yang supernatural, hal yang ajaib itu ada. Dan muncullah paradigma ini nih, yang aneh ini. Uncertainty principle. Tadi saya belum selesaikan ya. Einstein bilang God doesn't play dice. Dia bilang sama Niels Bohr, Tuhan nggak main dadu. Niels Bohr jawab balik, Einstein, stop telling God what to do. Dia bilang, suka-suka Tuhan. Dia bilang, ya. Kalau Tuhan mau buat alam semesta ini seperti ini ya mau kayak gimana? Ya karena Einstein maunya kan dia klasikal ya, dia maunya yang pasti gitu kan. Masa sih alam semesta nggak bisa ditebak kayak begini? Tapi teori yang berdasarkan ketidakpastian dan ketidaktentuan ini adalah teori yang paling canggih sepanjang masa, dan nggak ada teori yang lebih dahsyat dibanding teori ini ya. Jadi Niels Bohr tuh dapat Nobel ya. Ini Schrödinger, Heisenberg nggak usah ditanya ya. Ini teori yang paling canggih. Einstein juga dapat Nobel, tapi bukan karena kuantum. Einstein juga bukan dapat Nobel karena E sama dengan mc kuadrat loh, bukan. Ya karena dia menjelaskan satu efek fotoelektrik namanya. Bukan karena teori relativitasnya dia, ya. Jadi dari zaman bahla pre-normal kita masuk ke normal, dan ada, nah ini dia revolusi luar biasa, yaitu quantum mechanics atau mekanika kuantum. Oke. Nah kita lihat atom itu pertama dipostulasi, diperkirakan ada oleh Dalton. Kalau nggak salah nama John Dalton, abad 19 kayaknya. Nah, coba di Google bro, supaya kalau salah saya bisa dikoreksi ya. Jadi John Dalton memprediksi ada yang namanya atom, walaupun belum pernah dilihat. Ya, pertama tadi Demokritus kan, zaman Yunani ya. Zaman Yunani, lalu Aristoteles tebak lagi. Iya, kayaknya semua materi ini terdiri dari unsur-unsur yang paling kecil yang nggak bisa lagi dibelah, yang bentuknya setiap unsur tuh beda. Ya katakanlah misal plastik, ya atomnya itu berbentuk piramid, segitiga, atau misalnya besi berbentuk kotak. Itu tebakannya atau spekulasinya Aristoteles, dan kita tahu itu salah ya, salah dia. Nah, tapi itu spekulasi dia, betul nggak John Dalton? Abad 19 betul ya, John Dalton ya. Nah jadi dia tebak itu. Jadi atom nggak dilihat loh, sampai sekarang atom bukan dilihat tapi dideteksi. Kita nggak melihat atom. Atom apal elektron bukan dilihat tapi dideteksi ya dengan alat yang canggih ya. Kita bilang hal-hal yang tidak kelihatan yang lebih canggih, betul nggak? Hal-hal yang tidak kelihatan itu yang lebih nyata sebenarnya daripada hal-hal yang kelihatan. Karena hal-hal yang kelihatan itu berubah, hal yang tidak kelihatan itu yang kekal ya. Termasuk atom nggak dilihat, itu dideteksi tapi canggih luar biasa ya. Justru hal yang tidak kelihatan ini yang membawa revolusi yang dahsyat. Dalton ngebayangin atom tuh kayak bulatan penuh ya, pokoknya kita nggak tahu ya seperti apa. Pokoknya ada satu unsur yang kecil yang menyusun satu benda, sebuah materi yang paling kecil dan nggak bisa dibelah lagi. Tapi akhirnya rupanya ketemu atom, tapi bisa dibelah lagi, betul kan? Dibelah jadi kuantum, ya kebelah, tapi rupanya kuantum bisa dibelah lagi. Dan itu lebih aneh lagi, ya namanya quarks. Ya tapi kita nggak akan bahas kesini karena belum ada kemajuan yang signifikan dari quarks ini.
hanya ditemukan lebih aneh lagi dari lebih mistis lagi gitu ya. Jadi dari Dalton, Thomson ciptakan teori apa itu? Kue kismis. Kue kismis atau itu kayak kue yang seluruhnya itu bermuatan positif ya. Kuenya itu bermuatan positif, terdiri ada elektron-elektron yang negatif, jadi netral, nggak laku ya. Akhirnya udah nggak laku, Rutherford bilang planet ya, planet, nukleus, elektron, akhirnya Bohr yang di atas itu pre-normal, yang di bawah jadi normal. Akhirnya revolusi dahsyat yang benar-benar gak masuk akal. Ya kita harus pakai logika yang lain lah untuk memikirkan mengenai fungsi gelombangnya Schrödinger ini ya, karena berdasarkan prinsip lu nggak bisa pastiin elektron ada di sini, elektron ada di situ, lu nggak bisa pastiin ya, dan prinsip ketidaktentuan, indeterminism, dan rupanya alam semesta lebih aneh dari yang kita pikirkan. Jadi kesombongannya induktivisme, kesombongannya deduktivisme kelar di sini ya, selesai. Karena menurut saya quantum mechanics ini, menurut saya ya, dipakai Tuhan loh menurut saya, karena para ilmuwan sudah berpikir nih, ilmu pengetahuan salah satu hari nanti akan menggantikan agama. Orang mulai nggak percaya agama nanti ya, karena ilmu pengetahuan itu pasti canggih, tapi pas saat teori kuantum apaan? Pasti apaan ya kan? Nggak ada yang absolut ya, nggak ada yang absolut. Bahkan Einstein kan temukan semuanya relatif, teori relativitas, makanya namanya relatif ya. Kita nggak bisa dapatkan kepastian atau sesuatu yang absolut, itu tidak kita akan dapatkan dari ilmu pengetahuan. Justru ilmu pengetahuan itu tidak pasti ya, terutama dalam skala mikro itu lebih aneh lagi ya. Dalam skala makro semuanya berlaku wajar ya. Ini kita taruh ini jatuh ya, dan kita ya aqua ini ada di sini ya, nggak akan pindah-pindah dia, nggak akan ada kemungkinan dia di sini ya. Tapi dalam skala mikro semuanya berantakan ya, semuanya jauh lebih aneh lagi. Oke, against normative philosophy of science. Jadi normatif udah nggak laku lah ya, induktivisme, deduktivisme ya. The most important conflict between the normative philosophies of science and the descriptive paradigm theory concerns normal science. Jadi tubrukannya antara deskriptif dan normatif di normal science ini ya. Bahwa di normal science ini beda banget seperti yang di prescribed by normative science, di preskripsi gitu kan, bersifat preskripsi kan, dikasih bahwa ilmu pengetahuan itu harus gini, itu kan seperti preskripsi dari dokter, betul kan? Seperti resep dari dokter kan, harus begini, enggak kayak gitu ya. Rupanya di normal science enggak kayak gitu. Orang ngikutin paradigma tertentu, mereka bukan mau nguji hipotesa ini, hipotesa itu, tapi mereka mau terapkan hipotesanya untuk masalah-masalah tertentu, terutama ya analoginya kepada teka-teki ya, analogi kepada teka-teki, bahwa yang diuji adalah si ilmuwan ya, yang diuji adalah si ilmuwan dan bukan hipotesanya ya. Seperti ketika kita mau menyelesaikan teka-teki catur, kita bukan lagi menguji aturan catur nggak akan berubah kan ya. Jadi kalau sampai masalahnya nggak selesai, ya gua yang bodoh lah gitu kan, gua yang salah gitu kan. Nah, jadi poin yang berikutnya, from the point of view of the normative philosophies, normal science is bad practice of science because of its quasi-dogmatic element, setengah dogmatik gitu kan. Ya tapi emang begitu, emang teori Bohr-nya teori atomnya Bohr udah diterima sebagai dogma oleh para ilmuwan. Dan kalau sampai ilmuwan yang lain percaya sama teori roti kismis, dia yang bodoh ya, atau teori planet ya, dan itu tidak akan menyelesaikan solusi. Oke, jadi normal science itu bersifat dogmatik. Jadi induktivisme nggak suka banget ya. Induktivisme nggak suka, dan deduktivisme juga nggak suka, karena normal science itu bersifat setengah dogmatik ya. Jadi nggak perlu menguji hipotesanya lagi lah, ngapain pertanyakan hipotesanya lagi, tapi terapkan
Hipotesanya itu untuk untuk diterapkan pada unsur-unsur selain hidrogen. Jangan hanya hidrogen, tapi unsur-unsur yang lainnya, ya. Oke, semua teori bukan berarti semuanya sempurna, teman-teman, ya. Karena induktivisme dikritik oleh deduktivisme, ya. Deduktivisme akhirnya dikritik oleh teori paradigma, paradigm theory, ya. Dan paradigm theory ini bersifat apa tadi? Kalau induktivisme dan deduktivisme bersifat normatif, kalau paradigm bersifat apa? Deskriptif, ya. Jadi problems with paradigm theory in the systematic social sciences such as psychology or sociology, such statistical statements have to be tested by statistical methods applied to historical evidence. Ya, jadi salah satu kelemahan dari teori paradigma adalah belum pernah dites secara statistik. Seperti ilmu psikologi dan sosiologi itu ada statistiknya, ya. Ya, misalnya ada tuh statistik mengenai negara mana yang orangnya paling berbahagia, ada. Ya, itu kan psikologi, ya. Jadi kebahagiaan kuantitatifkan, ya, dan dilihat dalam beberapa dimensi dan dibandingkan dari negara ke negara yang lain. Tapi paradigm theory susah diuji dengan statistik. Karena ilmu pengetahuan kan banyak banget. Dan walaupun dia cuma fokus kepada IPA, tapi IPA kan juga banyak, dan menguji sejarah dengan statistik itu repot, ya. Bermasalah untuk menguji benar nggak, ya, misalnya menguji fase-fase itu benar nggak sih? Benar nggak sih semua ilmu IPA gitu, ya, ada fase prenormal, ada normal, ya, itu diuji dengan statistik dan dilihat sejarahnya, itu agak bermasalah. Tapi paradigma ini menurut saya tetap valid, ya, karena diterima banyak pihak dan ya, salah satu paradigma filsafat ilmu yang sangat populer, Thomas Kuhn ini. However, paradigm theory has not done that, dan belum pernah diuji secara statistik. Ya, mungkin ke depan saya nggak tahu, ya. Ada yang kali, ya, coba biologi, kimia, terus apa lagi? Biologi, kimia, fisika, terus elektrostatik misalnya, elektrodynamics, misalnya fisika atom. Tadi kita udah bahas, Niels Bohr kan fisika atom, kan fisika ada cabang-cabangnya juga. Coba cari statistiknya benar nggak, ya. Itu belum pernah dilakukan sampai sekarang. Ya, misalnya salah satu contoh ini, teman-teman, ya, salah satu contohnya misalnya teori gravitasinya Newton. Teori gravitasi Newton berhasil menciptakan, ya, rumus gravitasi dan hukum mekanika geraknya Newton, dan itu dianggap sebagai, katakanlah, normal science, ya, ketika Newton menemukan hukum gravitasinya. Tapi akhirnya Albert Einstein menemukan teori relativitas. Tapi teori relativitas ada dua, ya, ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus itu yang E sama dengan mc kuadrat. Itu teori relativitas khusus. Tapi teori relativitas umumnya Einstein itu menjelaskan gravitasi. Itu adalah penjelasan lebih detail mengenai gravitasinya Newton. Ya, dan teori relativitas umumnya Einstein itu menjelaskan, ya, itu karena lebih detail dari Newton, menjelaskan bahwa cahaya itu akan melengkung ketika kena gravitasi. Nah, itu nggak ada di Newton. Ya, Newton nggak jelasin itu sama sekali. Ya, tapi Einstein temukan itu. Ya, cahaya bakal melengkung. Ya, jadi misalnya kita katakanlah tidak ada gravitasi, ya, tidak ada massa, ya, tidak ada matahari. Ini matahari kan buat gravitasi besar, kan? Matahari kan massanya besar. Jadi buat efek gravitasinya besar sekali.
Ya, katakanlah misalnya tidak ada matahari, ya. Misalnya bintangnya sebenarnya ada di sini, tapi yang kita lihat di sini, gitu kan? Kan karena ada efek cahayanya kan. Jadi kadang kita nggak melihat sesuatu sebagaimana tempat persisnya di situ. Tapi karena ada gravitasi, ya, ada gravitasi, maka tempat yang seharusnya dan tempat yang kita lihat jadi makin melenceng banget, ya. Dan itu bisa diprediksi oleh teori relativitas umumnya Einstein, ya. Dan Newton nggak bisa, ya, karena Newton tidak seakurat itu. Oke. Jadi ini salah satu kritik mengenai dari teori paradigma. Ada beberapa yang meragukan bahwa fase ini berlaku untuk semua kasus. Contohnya teori general relativity-nya Einstein itu, ya, itu diterima tahun 1915, ya, terutama setelah 1919 dan dibuktikan bahwa benar apa yang Einstein bilang, dan itu heboh. Lagi-lagi Einstein jadi superstar, ya, karena dia bisa buktikan bahwa cahaya melengkung. Cahaya melengkung ketika ada gravitasi. Jadi cahaya pun merasakan gravitasi. Dia akan terkena efek dari gravitasi tersebut. Tapi kan Kuhn bilang ketika ada revolusi, maka revolusi itu akan merubah paradigma kan? Atau ketika dari pre-normal kepada normal, maka yang normal science itu akan diterapin, betul, ke masalah-masalah yang lain kan. Tapi ditemukan bahwa dalam relativitas umumnya Einstein nggak ada masalah lain lagi yang penting untuk dipecahkan dari penemuan Einstein ini, ya. Sampai sekarang pun para ilmuwan astronot yang naik roket ke luar angkasa, dia tetap memakai teori gravitasinya Newton. Kenapa? Karena itu udah cukup. Nggak butuh ribet-ribet, gitu ya. Nggak butuh ribet-ribet karena sudah cukup. Dan teori relativitas umumnya Einstein itu hanya untuk detail banget, untuk memecahkan masalah yang benar-benar sangat detail. Ya, tetapi itu nggak dibutuhin. Ya, untuk mau pergi ke bulan, keluar angkasa, nggak butuh sedetail-detail itu. Ya, tetapi teori relativitas umumnya Einstein ini dia sangat akurat, akurasinya luar biasa. Tapi kadang-kadang akurasi juga nggak dibutuh-butuhin banget, ya. Ya kan? Kalau misalnya kita bisa selesaikan sesuatu dengan sesuatu yang sederhana, ngapain ribet, betul nggak? Ngapain gua pilih sesuatu yang ribet? Nah, itu jadi salah satu kritik terhadap teori paradigma, bahwa dia bisa jadi tidak berlaku dalam setiap kasus, ya. Oke teman-teman, kita sambil ngopi, silakan dinikmati kopinya. Ada pertanyaan, kita mau diskusi. Ibu Monik, arsitek ya? Arsitektur ambilnya. Oke. Berarti SMA-nya IPA dong. Siapa yang IPA? SMA? Immanuel IPA. Jadi yang IPA cuma Ibu Monik dan Immanuel, yang lain nggak ada. Ibu juga, Ibu siapa mampu? Ibu Esther IPA juga ya? Oh puji Tuhan. Saya SMA juga IPA, tapi habis itu udah enggak. Iya Pak. Hujan terus, ya, hujan terus, makanya kopi boleh membantu nih. Oke, jadi teman-teman, minggu depan kita akan memasuki systematicity theory. Jadi normatif ada dua, yaitu induktif dan deduktif. Deskriptifnya ada dua, yaitu pertama paradigm theory,
dan yang kedua systematicity theory. Tapi systematicity theory ini jauh lebih sederhana dari paradigm theory, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Dan ada satu jurnal yang saya bagikan, nanti saya akan bagikan di grup ya. Saya akan bagikan di grup dan teman-teman boleh baca dulu sebelum kelas. Ya, nggak usah takut. Jadi kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa. Nanti kita, yang penting baca dulu aja. Coba aja. Coba baca. Kalau nggak ngerti juga nggak usah takut. Karena perlu dibaca teman-teman, karena besok akan ada presentasinya. Jadi nggak usah takut, presentasinya on the spot kok. Spontan aja nanti. On the spot dan gampang, nggak ribet kok. Tapi kalau bisa baca dulu. Dan saya akan jelaskan karena sederhana. Jadi systematicity theory ini juga descriptive philosophy of science. Dia filsafat ilmu yang deskriptif, sama kayak paradigm ini. Berusaha menjelaskan bahwa ilmu kayak gini loh. Ilmu tuh nggak normatif. Ilmu bukan induktif dan juga bukan deduktif ya. Tapi ilmu tuh kayak begini. Ilmu tuh punya nilainya yang sistematis. Gitu. Jadi nggak usah takut, coba baca. Ya, kita harus banyak baca supaya banyak dapat ide. Nah, apa yang saya belajar dari paradigm theory ini yang penting adalah saya suka apa yang Einstein buka aja nggak? Masih. Kok ketutup enggak ya? Saya suka apa yang Einstein katakan. Teman-teman pernah dengar nggak Einstein bilang begini? Education is what remains after you forget everything that you learn in school. Pernah dengar nggak? Jadi pendidikan adalah apa yang nyantol setelah lu lupa semuanya. Nah itu pendidikan yang benar, ya. Jadi apa yang nyantol itu pasti yang berguna buat kita, betul nggak? Yang nggak nyantol biarin aja, lupain aja, ya. Itu kenapa kalau apapun yang kita dapat yang nyantol itu kita bawa pulang, itu aja. Nah itu pendidikan yang kita nggak ingat juga nggak usah diingat-ingat. Ya, jadi kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus tahu? Karena itu untuk menyelesaikan masalah. Ya, karena itu akan berguna. Ada nilainya, ya. Ada nilai ilmiahnya. Tadi ada apa nilainya? Apa aja tadi? Cakupan, ya. Bisa prediksi, bisa akurasi, dan bisa berbuah, ya kan? Ya, makanya Yesus kan bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, jadi kebenaran itu harus berguna buat kehidupan. Ya, kadang-kadang kita belajar hanya buat merukunin otak, tapi nggak berguna apa-apa, ya kan? Nggak bisa diaplikasikan untuk apa? Ya, jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kebenaran harus bisa diaplikasikan untuk hidup. Apapun yang diklaim sebagai kebenaran tapi nggak bisa diaplikasikan buat hidup, bodoh amat, ya. Ngapain? Itu cuma capek-capekin otak kita, tambah botak aja gitu kan. Kita cuma tambah botak, tapi apa gunanya? Jadi yang saya belajar dari paradigm theory ini adalah bahwa ya memang harus ada gunanya. Ya seperti, dan saya pikir itu juga kitabiah, ya. Jadi kebenaran harus ada aplikasinya langsung kepada hidup. Ya, itu bedanya Tuhan Yesus sama Farisi, ya kan? Farisi kan cuma kebenaran yang dogmatik buat otak doang, itu buat status aja, ya. Benar nggak teman-teman? Ya. Ada pertanyaan? Kita mau diskusi? Sebelum kita stop? Ya, Bu. Yang itu kayak gimana ya Pak elektron bisa berada di beberapa tempat pada waktu yang sama? Nah, itu prinsip non locality. Dan begini, ini kerennya begini nih. Niels Bohr bilang begini, kalau ada orang yang mengklaim dia ngerti teori kuantum, berarti orang itu nggak ngerti teori kuantum. Dia bilang gitu. Benar. Jadi di dunia ini nggak ada yang ngerti itu, Bu. Nggak ada yang ngerti. Bahkan para ilmuwan pun nggak mengerti juga. Kenapa alam semesta punya dalam skala makro ya? Dalam skala mikro. Kenapa realita dalam skala mikro itu sifatnya, makanya Einstein bilangnya spooky at a distance. Spooky act at a distance. Jadi itu sesuatu yang spooky. Spooky itu menakutkan. Ini apaan ini, nakutin nih. Einstein tuh nggak suka sama sekali dengan
ketidakpastian ini. Kita juga nggak tahu, Bu. Maksudnya atom itu sebenarnya kita nggak tahu. Tapi itu kan model, ya. Itu kan model. Ya ada model planet, terus ada model apa? Bohr ya. Niels Bohr punya model. Ya terus akhirnya modelnya awan ya, modelnya gelombang. Tapi seperti apa kita juga nggak tahu, Bu. Tapi modelnya itu bisa menyelesaikan masalah. Udah itu udah cukup. Udah itu aja. Dia bisa selesaikan masalah. Tapi kenapa seperti itu? Hanya Tuhan yang tahu. Apa istilah itu hanya Tuhan yang tahu? Wah alam, walau alam, walau alam, gitu kan? Ya. Jadi itu prinsip non-locality. Jadi nggak bisa dilokalisir, Bu. Nggak bisa dilokalisir. Tapi nanti kita akan bahas lagi, Bu. 2 minggu lagi kita akan bahas ini lagi. Saya akan bahas lebih detail, ya, bahwa semua materi itu punya 2 kodrat, sebagai partikel dan sebagai gelombang. Nah ini menurut saya menarik karena ini agak mistis. Sebagai partikel sih nggak heran. Sebagai partikel itu biasa lah, itu akal pikiran kita bisa terima. Tapi sebagai gelombang itu yang kita nggak bisa terima. Ya, sebagai gelombang itu kayak menyerupai roh gitu loh. Ya, jadi dia bukan sebagai materi, tapi dia sebagai aktor tuh kayak ya, itu kan menakutkan. Dia bisa berada di beberapa tempat dan bahkan tafsirannya gila-gila. Makanya ada istilah multiverse. Kan dulu kan alam semesta istilahnya apa? Universe. Universe kan satu. Tapi multiverse banyak alam semesta. Itu aduh gila itu. Dan orang-orang yang paling jenius di dunia percaya itu lebih gila lagi kan. Orang-orang yang paling jenius di dunia, pemenang-pemenang hadiah Nobel, percaya bahwa alam semesta ini bukan satu. Jadi ada beberapa alam semesta. Ada alam semesta yang elektronnya menjadi partikel di lokasi ini. Tapi ada alam semesta yang lain lagi yang lokasinya beda. Itu udah ya, makanya revolusi pemikiran. Yang ada 2 itu apa yang sebagai partikel dan sebagai gelombang itu apa? Oh ya, jadi materi itu memiliki 2 kodrat, dan 2 kodrat ini tabrakan. Partikel dan gelombang itu tabrakan. Jadi gini, ini Schrödinger dalam fungsi gelombangnya dia menyimpulkan ya bahwa elektron, tapi bukan hanya elektron aja, elektron contoh ya, bisa juga proton, neutron, bisa bahkan atom juga. Tingkah lakunya aneh ya, termasuk apalagi foton itu cahaya, foton lebih ajaib lagi ya. Jadi kalau kita mau mengukur elektron, kita nggak bisa mengukur posisi dan momentumnya secara sekaligus bersama, nggak bisa. Karena kalau kita mau dapatkan dia posisinya itu sebagai partikel, tapi kalau momentum itu sebagai gelombang, dan nggak bisa sekaligus dalam waktu yang sama, nggak bisa. Ya kalau mau tentuin posisinya, ya posisinya aja, tapi momentumnya hilang. Ya, tapi sebagai gelombang, you dapat momentumnya, tapi posisinya hilang, kayak begitu. Tenang aja, Bu, kalau kita nggak ngerti, Niels Bohr juga nggak ngerti, Einstein juga nggak ngerti. Ya, jadi Niels Bohr bilang, tadi yang saya kutip ya, kalau ada orang yang bilang dia ngerti, berarti dia belum ngerti, karena nggak ada yang ngerti. Ya, coba di Google deh, ada dia ngomong gitu, coba kutipannya ya. Niels Bohr dia bilang no one understand quantum mechanics atau quantum theory gitu. Ada di Google tuh kutipannya. Jadi kalau kita nggak ngerti, bersyukur, nggak apa-apa. Dan ini enaknya suatu disiplin yang orang juga nggak ngerti gitu kan. Orang yang paling jenius juga nggak ngerti. Enaknya adalah kita bisa ngomong tentang itu juga, karena nggak ada yang ngerti juga. Ada Niels Bohr bilang
ya dia bilang no one understand gitu, soal kira-kira kayak gitu. Sampai ada lagunya ya Pak. Nobody understand what behind. Siapa yang nyanyi? Hah? Richard Feynman. Oh, Richard Feynman. Nah ini dia, tunggu. Ini ada nih. Nah ini ada nih. Ini Niels Bohr pernah bilang gini, if quantum mechanics hasn't profoundly shocked you, you haven't understood it yet. Kalau engkau belum heran, belum kaget ya, berarti belum ngerti. Ya. Tadi ada satu lagi, dia bilang, wah ini harus subscribe lagi. Jadi ada yang bilang, I think I can safely say nobody really understand quantum mechanics. Tapi itu saya rasa itu Niels Bohr juga. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, berarti ya tadi yang dari yang tadi disebutnya bahwa yang keyakinan itu Pak yang awal itu berarti itu belum pasti Pak. Karena ini saya juga tadi tahu bagaimana bahwa berarti itu ini belum pasti Pak. Atau bagaimana? Belum pasti ya, bisa dibilang gitu. Tapi dia bisa menyelesaikan helium. Helium bisa dijawab sama dia. Tapi seperti apa kita juga nggak tahu, bro. Oh, Richard Feynman yang bilang. Richard Feynman pemenang hadiah Nobel juga ya. Dia bilang, I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics. Jadi nggak ada orang yang ngerti quantum mechanics. Ya. Ini Richard Feynman, ya bukan Niels Bohr, sorry ya. Tapi Richard Feynman yang bilang, I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics. Richard Feynman juga ilmuwan jenius, ya pemenang hadiah Nobel. Dia juga salah satu yang mengerti, yang terlibat dalam quantum mechanics ini. Bukan mengerti ya, nggak ada yang ngerti itu. Jadi yang awan itu bro, ya gelombang itu kan itu cloud itu, dibilangnya sekarang cloud awan. Jadi nggak tahu kenapa saya penasaran aja, karena saya ingatnya awan kemuliaan kan Tuhan hadirnya awan kemuliaan kan, ya awan kemuliaan kan misterius gitu kan. Jadi awan itu yang bisa ngejelasin gitu ya fenomena yang terjadi. Hidrogen kan bisa dijelaskan oleh Bohr, tapi Bohr nggak bisa ngejelasin hidrogen. Nah, akhirnya jatuh-jatuhnya di helium. Nah, jadi seperti apa? Nggak ada yang pasti, bro. Karena itu model, itu semuanya model kan. Seperti apa atom itu kita nggak tahu juga. Tapi model ini bisa berguna. Udah itu cukup berdua itu aja. Ya. Tapi pengetahuan pastinya kita nggak punya. Ya, nggak ada. Tapi dia bisa menyelesaikan masalah dan menciptakan banyak inovasi lah. Gitu. Saya rasa itu pengetahuan yang berguna ya begitu. Ya, kita nggak tahu, tapi ini bisa bantu orang, bisa berguna, bisa berbuah lah yang penting. Ya, tapi belum tentu kita ngerti. Oke? Sampai jumpa minggu depan. God bless. Thank you.